Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali kita dalam dialog Sumbar Bicara bersama saya Delima Febria. Saudara, pembangunan daerah membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan. Dan di tengah tantangan keterbatasan anggaran pemerintah daerah, tentunya dibutuhkan inovasi pendanaan. Sehingga pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan juga program strategis daerah lainnya tetap dapat berjalan. Nah, saat ini banyak diperbincangkan mengenai instrumen pembiayaan syariah atau dikenal juga dengan suku. Seperti apa pemerintah daerah dalam hal ini nanti menerapkannya di Provinsi Sumatera Barat. Kita akan bahas di dialog Sumbar Bicara pada sore hari ini. Sudah hadir bersama saya dua orang narasumber di studio TVRI Sumatera Barat. Saya sapa dulu, ada Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahili Ansarullah. Selamat sore, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, juga kita hadirkan Profesor Dr. Sultan Emir Hidayat selaku pakar dan juga ahli ekonomi dan keuangan syariah, ahli suku. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Emir. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, kita datangkan langsung ahlinya ya. Amin. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini Pak Emir. Baik, pemirsa, menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini karena memang kita tahu anggaran pemerintah daerah saat ini memang sangat terbatas untuk melakukan pembangunan baik itu dari segi infrastruktur, pelayanan publik dan juga program strategis daerah lainnya. Untuk itu memang dibutuhkan kreativitas bagi pemerintah daerah begitu untuk mencari pembiayaan-pembiayaan ataupun pendanaan-pendanaan lainnya agar bagaimana pelayanan publik dan juga pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan maksimal begitu. Saya lanjut ke Buya dulu nih. Buya, suku daerah sering disebut sebagai salah satu alternatif pembiayaan Buya. Nah, bagaimana pandangan Buya selaku gubernur terhadap peluang suku untuk pembangunan di Sumatera Barat kita ini? Iya, baik, terima kasih Delima. Saya kira semenjak COVID ya, kita mengalami pembatasan-pembatasan di dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Dan maka saya itu pada tahun 2017, saya masih ingat betul ketika Menteri Keuangan, waktu itu Ibu Sri Mulyani, dan saya sempat dialog dengan beliau, di mana pada waktu itu Bu Sri menyampaikan kepada kepala daerah, dan waktu itu saya masih wali kota Padang, daerah harus kreatif. Dan maka saya itu muncullah istilah creative financing. Ya, jadi harus ada pembiayaan yang harus dilakukan oleh daerah dalam rangka untuk menjawab pembangunan tetap jalan. Jadi kalau saya itu tidak boleh pembangunan terhenti karena ketiadaan dana dari pemerintah. Nah, kalau saya itu kita harus melihat potensi-potensi di luar pembiayaan pemerintah. Nah, kalau saya itu kita di Sumatera Barat melihat bahwasanya ada potensi obligasi. Itu secara umum obligasi. Nah, kemudian karena memang kita di Sumatera Barat punya undang-undang 17/2022 tentang pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Ya, dan di sana dinyatakan bahwasanya Sumatera Barat memiliki falsafah adat basani syarak basani kitabullah. Jadi falsafah ini yang dulu baru secara de facto ya di Sumatera Barat itu menjadi budaya keseharian masyarakat Sumatera Barat, dan sekarang dengan keluarnya undang-undang ini maka penguatan secara de jure. Itu keluarnya aturan pendukung undang-undang. Nah, kalau saya kira kepada masyarakat Sumatera Barat yang memiliki falsafah adat basani syarak basani kitabullah, maka merupakan suatu tugas kita di daerah, baik masyarakat dan kemudian juga pemerintah untuk mengimplementasikan konsep ini secara lebih real. Nah, apa? Jawabannya lah sukuk ya, sukuk daerah. Dan sukuk daerah ini juga ini baru pertama juga di Indonesia daerah. Selama ini ada di pusat, itu SUN ya, surat utang negara. Nah, kalau mau saya itu sekarang kita di daerah. Kenapa? Karena kita mengalami tekanan-tekanan sekaitan dengan pembiayaan-pembiayaan yang harus kita lakukan. Sementara pembangunan tidak boleh berhenti. Nah, dengan adanya sukuk ini adalah cara kreatif
yang kita terobos ya, di Sumatera Barat, bagaimana untuk melibatkan selain pemerintah, ya artinya masyarakat kita di daerah ataupun juga masyarakat di luar daerah nanti untuk bisa berkontribusi ya dalam pembangunan itu. Nah, sukuk adalah satu jawaban untuk itu. Dan ya ini kita rencanakan di Sumatera Barat nanti mulai kita laksanakan itu tahun 2027 nanti. Ya, dan berarti lebih kurang setengah tahun lagi ya. Nah, mudah-mudahan rencana yang sudah kita tuangkan ini itu dapat kita implementasikan sehingga kita punya potensi-potensi dalam rangka untuk mempercepat pembangunan yang kita perlukan di Sumatera Barat. Dan diantaranya nanti adalah berkaitan masalah rumah sakit dan kemudian juga sektor pendidikan dan kemudian juga yang lain. Insyaallah, ya. Baik, Pak Emir, sebenarnya apa sih Pak itu sukuk? Apa bedanya dengan utang konvensional? Baik, ya. Sukuk itu sebuah instrumen keuangan syariah yang tujuannya sama tadi dengan secara umum dengan obligasi, yaitu untuk menopang pembangunan. Tapi sebenarnya sukuk ini tidak hanya diterbitkan oleh pemerintah, tetapi juga bisa swasta. Betul, ada lembaga juga ya Pak ya? Lembaga juga. Nah, bedanya adalah dia diterbitkan dengan menggunakan struktur dan akad yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dan dia bisa berbagai jenis. Kalau tadi surat utang dia hanya utang, tapi kalau sukuk ini karena akadnya macam-macam, tergantung akadnya. Kalau akadnya ijarah, sewa menyewa, dia akan menjadi sewa menyewa. Tapi ada juga akadnya musyarakah dan mudharabah, dia menjadi bagi hasil. Jadi pun nanti sebenarnya kalau ini Sumatera Barat akan menjadi penerbit sukuk daerah pertama, kalau seumpama akadnya itu bagi hasil, tentu harusnya pencatatannya juga harus berbeda dengan catatan hutang. Karena sekarang contohnya walaupun ini konteksnya bukan sukuk, di perbankan contohnya, perbankan syariah. Perbankan syariah itu sekarang ada POJK nomor 4 tahun 2026 membedakan antara investasi dan simpanan. Kedepannya kita akan dorong kalau seumpama akadnya itu bagi hasil, seharusnya tidak tercatat sebagai hutang. Nah, ini bisa akan menjadi diskusi lebih lanjut lagi. Berarti berdasarkan akad begitu ya Pak ya nanti? Tergantung. Tapi kalau akadnya misalnya murabahah yang menghasilkan kewajiban, nah itu tentu akan menjadi hutang. Buya terinspirasi dari mana sih kalau memang Buya bilang ini dari 2017 sudah berdiskusi dengan Bu Sri Mulyani. Kenapa baru sekarang nih Buya? Iya, kita udah merancang tahun 2017 itu di Kota Padang. Kebetulan saya waktu itu udah wali Kota Padang. Karena seperti saya katakan tadi, ke tahun 2019 itu kan ada refocusing anggaran. Artinya dari pengurangan dana dari pusat ke daerah. Ya, dan kemudian sekarang itu lebih ada efisiensi. Nah, maka saya itu seperti yang Pak Emir sampaikan tadi, ini adalah cara yang mesti kita lakukan dalam rangka untuk membiayai pembangunan di daerah. Jadi tidak hanya melalui pemerintah dan bisa juga melalui potensi. Apalagi kita di Sumatera Barat, dari hitungan saya ketika saya wali Kota Padang dulu, itu orang yang berKTP Padang yang terlibat dengan bursa efek itu tidak kurang daripada 12 triliun. Ya kan? Itu orang yang berKTP Padang. Ya. Dan kemudian betapa banyaknya orang Padang yang berKTP daerah lain. Perantau. Nah, ini juga terbukti. Hitungan lembaga survei ekonomi UI tahun 2024 itu remitensi ya dari rantau ke kampung halaman Sumatera Barat itu tidak kurang dari 20 triliun per tahun. Ya, jadi artinya kita punya potensi. Potensi itu besar ya Buya ya. Ya potensi. Dan ini juga dilakukan oleh banyak-banyak negara. Baik, kita tahan dulu Buya. Potensi ini sangat besar, nanti akan kita gali lebih jauh lagi begitu. Pemirsa, kami masih akan kembali, tapi sebelumnya kita lihat dulu iklan yang mau lewat satu ini. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita masih dalam dialog Sumbar Bicara. Saat ini kita membahas mengenai pendanaan alternatif untuk pembangunan daerah.
Tentunya pemerintah daerah dalam hal ini melihat potensi untuk investasi dalam jangka panjang begitu dalam bentuk sukuk itu sangat besar untuk di Sumatera Barat. Sayang jika tidak dimanfaatkan begitu ya Bu ya. Saya mau ke Prof Emir dulu. Prof, dari sisi ekonomi, apakah kondisi fiskal Sumatera Barat saat ini memungkinkan untuk masuk ke skema sukuk ini? Ya, tentu asesmen tentang memungkinkan atau tidak itu akan dilakukan oleh pertama nanti Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Dalam Negeri dan juga ada OJK nanti sebelum penerbitan sukuk daerah itu. Tapi saya rasa dengan melihat sekilas, insya Allah kemampuan fiskal Sumatera Barat sangat layak untuk dipertimbangkan. Tapi kalau ingat untuk yang sukuk ini kan tadi seperti kata Buya sampaikan, ini kan untuk pembangunan dan dia kan bersifat jangka panjang. Dan kalau kita tunda-tunda pembangunan itu, harga-harga rata-rata akan terus naik. Tapi kalau kita misalkan bangun sekarang, tercipta misalnya konektivitas, tercipta misalnya keamanan terhadap bencana, tercipta misalnya fasilitas publik, sehingga roda perekonomian bergerak lebih berputar lebih kencang. Tentu akan ada pembayaran pajak, tentu ada perputaran ekonomi yang lebih besar. Benefitnya tentu akan jauh melebihi dibandingkan dengan biayanya. Dan seharusnya seperti di akuntansi. Di akuntansi itu ada yang disebut dengan amortisasi, depresiasi, di mana biaya suatu modal itu dibagi kepada tahun menikmatinya atau useful life ya, tahun yang memanfaatkannya. Bayangkan kalau misal kita membangun rumah sakit, rumah sakit itu bisa dinikmati bisa 30 tahun. Biayanya kita bangun sekarang, kemudian manfaat 30 tahun dan tentunya dengan itu masyarakat yang generasi mendatang yang ikut menikmati juga turut menanggungnya biayanya itu kan lebih adil karena memang ini jangka panjang begitu ya Prof ya. Ya betul. Dan ini sebenarnya bukan suatu yang tidak ada benchmarknya. Negara-negara maju, Buya baru kembali dari Jepang, saya mendengar itu sudah memang yang terbaik itu adalah kita menggalakkan rakyat kita sendiri untuk taruhlah berhutang misalnya, utang negara kepada rakyat. Gitu. Utang itu tidak selalu dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Ya. Apalagi ke rakyat sendiri. Sama juga dengan perantau Minang, orang Minang, ya, pasti akan ingin berkontribusi untuk membangun daerahnya. Gitu. Jadi saya rasa jangan dilihat dari sisi negatifnya, lihat dari segi yang cost benefit, di mana benefitnya melebihi dari cost-nya. Iya Bu ya, hasil kunjungan kita ke Jepang kemarin memang membahas ini juga ya Bu ya, salah satunya ya Bu ya. Ya, alhamdulillah karena memang kita sudah lama mempersiapkan dan itu dibantu oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Menko Perekonomian dan kemudian juga bersama dengan SMI, kita difasilitasi ya oleh IDB Institute di Jepang. Dan kebetulan pimpinannya adalah mantan Menteri Perekonomian kita, Pak Bambang Brojonegoro. Dan alhamdulillah kita langsung bertemu dengan beliau. Dan Sumatera Barat bersama dengan DKI. Yang diundang yang ke sana. Jadi alhamdulillah dan itu mereka biayai. Ya, IDB biayai ya, untuk keberangkatan untuk kegiatan ini. Dan tentu ini suatu hal yang penghargaan kepada kita di Sumatera Barat karena keseriusan kita mempersiapkan itu, dan IDB pun juga mendukung untuk hal yang demikian, dan maka itulah kita diundang ke sana. Nah setelah kita coba pelajari, memang seperti kata Pak Emir tadi, Jepang adalah salah satu negara yang lebih maju dan itu cenderung terjadi peningkatan yang luar biasa. Dan sehingga pembangunan yang mereka lakukan di sana itu untuk jalan dan kemudian berkelanjutan, dan kemudian apalagi Jepang memahami bahwasanya pembangunan yang mereka lakukan ini itu merupakan suatu investasi dalam rangka untuk melindungi rakyatnya karena kaitan dengan kebencanaan, dan kemudian juga untuk menyiapkan infrastruktur yang lebih berkualitas, yang lebih baik, yang lebih cepat. Karena seperti tadi Pak Emir katakan bahwasanya
kalau melalui mekanisme APBD, Oke. sementara dana kita berkurang dan terbatas, apalagi ada efisiensi, nah tentu ini tidak banyak yang bisa kita lakukan. Nah, maka itu dalam rangka untuk mempercepat itu, maka kita bekerja sama dengan rakyat, ya, mereka berkontribusi untuk itu dengan melalui mekanisme sukuk, sehingga dana yang terkumpul lebih awal dan kita bisa lebih bangun lebih cepat. Benar. Nah, benar tadi, sehingga keuntungannya sudah kita bawa ke depan, ya, dan kemudian juga pemanfaatan juga bisa jangka panjang. Nah, jadi maka itu ini yang kita coba diskusikan dan kemudian ambil pembelajaran dari Jepang kemarin itu. Dan ada beberapa hal yang kita lihat bahwasanya di Jepang itu satu pelajaran yang bisa kita pahami, bahwasanya yang pertama, pembangunan itu tidak boleh berhenti. Walaupun bagaimana situasi perekonomian, pembangunan itu tidak boleh berhenti. Yang kedua, pembangunan jangka panjang. Ya, di maksud itu di dalam pemanfaatan hasilnya itu bukannya sekarang. Nah, maksud itu betul kata Pak Emil, ini bukan suatu utang tapi adalah investasi yang kita tanamkan dalam rangka untuk menyiapkan keperluan rakyat kita, keperluan masyarakat kita dalam rangka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik untuk ke depan. Dan nah kemudian juga pembangunannya juga tidak dibatasi oleh satu tahun gitu. Dan bayangkan kalau seandainya kita berpikir pembangunannya dari 1 tahun ke 1 tahun, ya sementara dana kita terbatas, maka usaha itu tentu tidak banyak akan bisa kita perbuat. Itu makanya judulnya sih adalah creative financing, yaitu adalah kreativitas di dalam pembiayaan pembangunan. Buya, ini katanya rencananya 2027. Untuk saat ini ada sekitar 6 bulan lagi menuju 2027. Persiapan apa yang tengah Alhamdulillah kita lakukan? kita diberikan pendampingan ya oleh tadi Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, ya. Nah, maka itu dengan dukungan ini maka tentu kita akan lebih lebih baik, lebih pede lagi tentunya. Dan kemudian apalagi kemarin dari OJK sendiri juga dalam rangka untuk menyempurnakan peraturan-peraturan tentang ini. Nah, sekarang dalam pembicaraan itu. Jadi alhamdulillah dengan ini kita terobos, maka itu mendorong percepatan. Tadi Pak Emir sampaikan tahun 2024 sudah ada Permendagri ya. Betul. Karena juga ada peraturan. Artinya apa? Artinya alhamdulillah dengan niat yang kita sudah lakukan di provinsi sejak tahun 2021 ini, nah di provinsi 2021 ketika saya menjabat di provinsi, maka di situ sudah kita mulai persiapan sehingga itu komunikasi diskusi itu berjalan dan memang dari Menteri Perekonomian sini memang ada suatu harapan, suatu harapan bahwasanya daerah pun sebetulnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya juga sukuk adalah salah satu alternatif untuk ini, ya kan? Nah, dan kemudian samping itu insya Allah bulan Agustus IDB pun juga akan turun ke sini. Agustus Pak? Agustus akan memberikan bantuan dalam rangka untuk peningkatan SDM dan sekaligus juga nanti ke DPRD. Nah, kita harapkan juga DPRD juga akan mendapatkan pemahaman karena mau tidak mau pembangunan daerah itu kan tidak mungkin hanya pembangunan daerah saja, perlu didukung oleh legislatif. Dan itu makanya pemerintahan kan. Nah, maka itu kita harapkan ini kita memiliki pemahaman yang sama dalam hal ini sehingga ini akan lebih menjamin ke depan untuk kelancaran rencana yang sedang kita buat. Kalau ini. diizinkan menambahkan Buya sedikit. Boleh, Prof. Emir. Baik, ada beberapa hal yang bersifat daruriyah kalau dalam Islam itu. Contohnya kayak penanganan bencana. Berapa kali kita di Sumatera ini kalau tidak cepat kita melakukan rencana, mana ada investor atau pebisnis yang akan percaya ke sini. Tapi kalau sekarang kita memanfaatkan contohnya untuk penanganan bencana ini, sehingga walaupun dengan biaya yang lumayan besar gitu, tetapi ke depannya iklim investasi yang baik, ada reputasi yang baik. Sebenarnya kan Jepang seperti itu. Bencana banyak sekali, tapi mereka mengelola bencana itu dengan sangat baik, dan salah satu instrumen mereka adalah dengan menggunakan municipal bond atau obligasi ini, dan kalau kita tentunya sukuk. Nah, insya Allah ini akan menjadi
solusi dari apa yang terjadi di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Iya, Prof. Emir, ini kan di nasional sudah nih, surat berharga negara SBN itu katakanlah tadi dari surat utang tadi. Kalau untuk di negara sudah Indonesia skopnya. Kalau untuk daerah apa sih yang menjadi kendala untuk sampai saat ini, Pak Prof. Emir? Ya, jadi memang kan dari undang-undang, kemudian ada peraturan turunannya, kemudian tentu di daerah di sini harus disiapkan dari banyak hal yang harus disiapkan Buya. Termasuk tentu pemahaman tidak hanya pemerintah yang eksekutif, tetapi yang legislatif juga. Ya benar. Karena tentu nanti ada dua aspek. Kalau masalah anggaran ini kan Buya tidak harus berkonsultasi dengan DPRD-nya ya. Nah itu pemahaman ini memang karena ini suatu yang baru, bahkan ini akan menjadi yang pertama, masih perlu ditingkatkan. Nah tadi langkah yang diambil Buya itu sudah sangat baik ya. Alhamdulillah berkolaborasi juga dengan ISDB. Ini institusi multilateral ya yang tentu mau membantu pemerintah provinsi untuk meningkatkan literasi para legislatif dan juga SDM di provinsi. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan Sumatera Barat nih Prof. Emir untuk bagaimana pendanaan alternatif ini bisa kita terapkan nanti. Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah apa nih? Sudah diambil oleh Buya. Pertama Buya sudah membentuk namanya tim percepatan atau akselerasi sukuk daerah. Nah, alhamdulillah saya berterima kasih saya dipercaya juga masuk dalam tim itu oleh Buya. Nah, ini sudah satu langkah yang baik. Nah, kemudian nanti ada dari ISDB dan tentunya nanti tahapan-tahapan selanjutnya yang masih banyak lagi yang sebelum tanggal 2027 harus dilewati. Baik. Iya Bu ya. Ya alhamdulillah kita didampingi, jadi didampingi oleh Kemenko. Ya langsung eselon 1 yang bersama-sama dengan kita kemarin. Kemudian juga dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, dan bahkan ketika kita selesai acara kunjungan ini yang tim yang hadir tadi itu ditambah dengan SMI dan kita ada provinsi dan DKI itu kita mendiskusikan masukan-masukan yang mesti di follow up oleh masing-masing institusi ya Kementerian Negeri apa, perekonomian apa, kemudian dari keuangan apa dan kemudian kita di daerah apa gitu. Nah itu makanya dan kita udah memulai semenjak tahun 2001 ya di provinsi. Ketika saya menjabat di provinsi maka ini sudah menjadi bagian yang kita dialogkan, kita diskusikan. Ya. Berarti ini sudah menjadi concern kita dari 2021 ya? Udah. Bahkan tadi jauh-jauh hari sebelum saya di provinsi, saya masih di wali kota Padang. Ini sudah menjadi pembicaraan kita, cuma di kota mungkin terlalu ini, ya mungkin apa yang sehingga ketika kita mulai pembicaraan di provinsi, maka ini disambut baik oleh kementerian-kementerian yang kami sampaikan tadi, dan itu sudah berjalan. Itu makanya schedule-nya itu target kita untuk implementasinya itu nanti tahun 2027 ini. Sudah pernah juga dibahas dengan legislatif, Bu ya? Oh sudah. Itu setelah ini menjadi pembicaraan kita. Tapi ini kan domainnya kita. Pemprov ya. Ya, domain kita di daerah. Walaupun demikian, ya tentu masalah anggaran, uang apa segala macam ini tentu tidak tuntas hanya oleh kita. Dan itu makanya ketika nanti dari EDB hadir ke Sumatera Barat pada rencana pada bulan Agustus nanti, maka juga DPRD juga adalah menjadi bagian yang juga kita berkoordinasi, bersinergi, ya sehingga kita memiliki pemahaman yang sama ya di dalam melangkah menghadirkan sukuk ini. Ya, dan yang dari proposal yang kita ajukan itu ada beberapa hal yang akan kita mau danai, itu rumah sakit, kemudian juga pendidikan, termasuk juga masalah-masalah mitigasi bencana dan kemudian juga yang lainnya. Jadi ini memang kita persiapkan dari awal memang untuk ke depan sehingga akan memberikan kepastian, akan memberikan hal yang positif bagi investasi di Sumatera Barat karena memang kenapa ini kita juga memiliki semangat dalam rangka untuk mencapai ini karena ketika kami bertemu dengan Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat dengan Danantara, Pak Doni waktu itu beliau juga sampaikan ya bahwasanya untuk menjamin pembangunan ke depan maka harus ada investasi. Nah maksud itu inilah ketika ini kita buka maka kita bisa membangun lebih awal sehingga akan memberikan kepastian untuk kedepannya. Gitu.
Prof, apa sih Prof keuntungan tadi sudah kita bahas sih sedikit masalah keuntungan apa yang didapat nanti oleh Sumatera Barat itu untuk yang jangka panjang begitu. Nah kalau sekarang apa keuntungan bagi daerah jika menggunakan sukuk ini sebagai sumber pembiayaan pembangunan nih Prof? Ya, yang pertama Ya. sukuk ini adalah instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi ibarat mengayuh satu kali 2 pulau terlampaui. Oke. Buya pertama bisa mendapatkan alternatif pembiayaan dan sesuai prinsip syariah sekaligus menjalankan undang-undang Nomor 17. nomor 17 Ya. yaitu adat misalnya syarat dan ketentuan. Betul. Jadi langsung dua-duanya terpenuhi. Oke. Dan prinsip-prinsip syariah ini sebenarnya juga sejalan dengan prinsip-prinsip sustainability atau pembangunan berkelanjutan. Karena nanti inovasi-inovasi dari sukuk ini dia bisa digabung dengan sosial dan juga yang bersifat pelestarian lingkungan. Indonesia di tingkat negara contohnya. Indonesia sudah menerbitkan berkali-kali green sukuk. Green sukuk. Sukuk hijau. Oke. Ada juga blue sukuk. Oke. Ada juga orange sukuk. Nah ini semua kan berkaitan dengan lingkungan. Benar. Kemudian ada lagi aspek sosialnya. Ada yang disebut dengan cash wakaf link sukuk. Apa itu? Jadi kita mengajak masyarakat untuk berwakaf. Kemudian dana wakafnya itu diinvestasikan di sukuk pemerintah. Hasilnya, returnnya baru digunakan untuk aspek sosial. Kedepannya tentu kalau sukuk daerah ini sudah berjalan dengan baik, sudah menghasilkan keuntungan. Orang Minang ini karena orang adat misalnya itu belah kalau lah untung sakete lah cukui kemuko sosial lah. Benar. Enggak apa-apa bisa Minang enggak apa ya. Nggak apa-apa, lanjut Prof. Iya benar-benar. Jadi ketika udah ada keuntungan yang cukup bagi dia, mereka juga akan mikir apa sosial saya. Iya. Nah, sosialnya nanti bisa Buya kembangkan dari yang awalnya bersifat komersial nanti dikombinasi dengan sosial dan juga pelestarian lingkungan. Ada syarat dan ketentuan yang enggak ini Prof? Untuk bagaimana kita bisa menerapkan skema sukuk ini untuk di Sumatera Barat? Syarat ketentuan apanya itu maksudnya? Mungkin apa yang harus kita lakukan dari Sumatera Barat? Ada Ya, tentu harus melalui tahapan-tahapan Iya, tadi tahapan-tahapan ya. yang akan kita lalui. Nanti juga akan diakses oleh pertama Kementerian Keuangan, terus sebagai pembina dari pemerintah daerah, tentu juga ada green Berarti light ada dari langkah-langkah begitu iya. ya Prof yang akan kita Kemudian lalui kita juga ya. harus menggandeng misalkan perusahaan sekuritas yang akan menjadi underwriter-nya nanti ya dari penerbitan sukuk ini. Nah, jadi itu tahapan-tahapan selanjutnya. Kemudian kalau sudah mendapatkan green light tentu kita harus ada roadshow, Ya. mempromosikan ini, siapa target investor kita misalnya. Masyarakat Minang di luar, atau juga pengusaha-pengusaha Minang, perusahaan-perusahaan. Kan alhamdulillah kita lihat sudah banyak juga perusahaan-perusahaan yang berskala besar, yang foundernya orang Minang. Salah satu contoh make up, Betul. yaitu Wardah. Ibu Nurhayati Sobaka. Itu kan menjadi salah satu perusahaan terbesar 30 halal di dunia. 30 perusahaan halal terbesar di dunia, salah satunya foundernya orang Minangkabau. Ya. Sudah ada target investor kita Bu ya? Sudah tergambar? Iya, tadi kita sampaikan potensi kita besar. Ya. 20 triliun. 20 triliun. Tahun. Dan kemudian itu yang belum lagi yang berKTP. Luar Padang. Dan alhamdulillah betul Pak Sampaikan tadi bahwasanya rasa cinta, rasa bangga perantau-perantau kita dengan Minang masih tinggi. Dan itu terbukti ketika kita ketemu dalam kegiatan Minang diaspora. Itu ada bangga mereka dengan orang Minang. Bangga mereka. Itu makanya ini menjadi tugas kita juga di daerah. Bagaimana masyarakat rantau ini akan lebih bangga lagi, kan begitu. Nah, maka usaha itu. Nah, kemudian samping itu juga mereka ingin berkontribusi. Terbukti ketika saya bertemu dengan perantau-perantau di banyak daerah, maka mereka sampaikan kami ingin berkontribusi. Kira-kira bagaimana yang kami miliki begini. Nah, kira-kira bagaimana cara kami berkontribusi. Jadi ada, sehingga kemarin kita komunikasikan kepada OPD-OPD terkait, dan itu rata-rata di seluruh daerah. Dan itu juga terbukti. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kiriman dari rantau ke kampung halaman itu kan suatu bukti mereka. Jumlahnya tidak sedikit. Ya, nah ini tinggal kita bagaimana mengelola. Ya. Dan sekaitan dengan persiapan kita, tadi kita sampaikan, itu kita dibantu ya oleh beberapa kementerian.
ya, dan alhamdulillah. Dan memang ini untuk ini bisa diizinkan nanti, memang harus ada asesmen yang harus dilakukan, ya. Nah itu makanya tadi di antaranya adalah yaitu kemampuan fiskal daerah, kemampuan fiskal daerah. Sebetulnya kita sebelum ini kan juga sudah dan juga bupati wali kota juga sudah mencari sumber-sumber pembiayaan. Sebagai contoh saya di Padang dulu, itu kerjasama dengan SMI. Ya kita meminjam ke SMI, tapi itu kan pada masa jabatan. Benar. Ya kan, untuk saya membangun rumah sakit Rasidin. Pakai jangka waktu begitulah ya, Pak ya. Selama masa jabatan saya sebagai wali kota waktu itu, alhamdulillah selesai, maka itu selesai dan itu sudah dibangun dan terbukti kan. Artinya bangunan rumah sakit bagus dan kemudian representatif, manfaatnya nggak panjang, sehingga ketika itu pada awal-awal COVID itu pula sejarahnya Rasidin itu mendapat keuntungan paling tinggi dalam 1 tahun. Ya, jadi artinya ya itulah kita sudah melangkah melakukan pembiayaan itu, maka pada saat itu justru pelayanan bisa lebih baik, lebih maksimal. Demikian juga untuk yang lainnya seperti tadi, untuk kita perlu dana yang cukup banyak dan untuk membangun infrastruktur yang nanti berefek jangka panjang. Ya, seperti itu, pendidikan misalnya, sekolah. Maka ini juga, dan kemudian juga kita rumah sakit kan juga ada 6 milik provinsi. Ya, ada Ahmad Mukhtar, ada kemudian Paru, kemudian ada Sa'anin, kemudian ada Nasir, kemudian Ahmad Mukhtar di Bukit Tinggi, dan kemudian juga ada di Pariaman, dan kemudian rumah sakit mata yang baru sekarang kita resmikan. Jadi dan itu semuanya prospeknya jangka panjang. Ya, dan nama kausa itu makanya kita dalam rangka untuk pengembangan itu, maka memang kita perlu dana. Kalau hanya mengandalkan APBD tidak mampu ya Bu ya. Artinya belum mencukupi. Belum cukup. Ya. Nah, kausa itu makanya kita cari sumber pembiayaan lain, sehingga ini bisa kita bangun dalam waktu yang lebih cepat dan kemudian segi manfaatnya nanti itu. Makanya juga ini akan menambah pendapatan daerah. Betul. Dan juga untuk akan percepat peningkatan pajak, kemudian juga lapangan kerja, banyak efek-efek yang lain. Jadi kita dengan adanya suku ini uang terkumpul, maka kita banyak yang bisa kita bangun dalam waktu yang lebih cepat. Sehingga juga akan memberikan efek yang lebih baik. Jadi ini walaupun memang ada di antara tokoh-tokoh kita yang memberikan masukan, di antaranya lah Prof. Johar Sajohan, ada tulisan beliau tentang itu, dan pertimbangannya adalah kemampuan fiskal daerah. Itu balik garis bawah itu. Dan balik lagi ke kemampuan fiskal daerah. Itu tentu ini akan menjadi suatu hal yang memang harus kita hitung. Dan kalau untuk kita di Sumatera Barat, insya Allah kita akan mampu untuk itu. Kenapa? Karena jangankan provinsi, di kota saja saya bisa melakukan itu dengan melakukan pinjaman dan kemudian kita bangun berapa infrastruktur pada waktu itu. Luar biasa. Jadi inilah harapan kita, dan tentu semuanya kita pun di daerah dengan tim yang lebih lengkap, mendiskusikan, membahas itu semuanya. Nah, apalagi sekarang ini EDB pun akan bantu kita. Mudah-mudahan nanti akan terbuka juga untuk SDB untuk bisa membantu kita. Dan saya ini akan terbuka ruang-ruang dan peluang untuk itu, tinggal bagaimana ini betul-betul kita kelola secara transparan. Dan kemudian dikelola secara profesional, dan kemudian juga salah satunya memenuhi syarat-syarat yang mesti kita lakukan. Tadi betul yang disampaikan Bu Yat. Mau ditambahkan Prof, silakan. Iya, kuncinya memang di tata kelola yang baik itu. Kalau tadi prinsip tarif namanya, transparansi. Orang investor kalau transparan, jelas kemana ininya, dan dia tergambar itu manfaat yang dia dapatkan dan dampak. Sekarang ini kan zaman orang berdampak. Benar. Semua orang ingin apa sih dampaknya itu. Kalau dia transparan, kemudian dia juga akuntabilitas ditunjukkan dengan sangat baik, responsibility-nya juga baik sekali, kemudian dia ada independensi di situ, ya tidak ada campur tangan dan intervensi dan lain-lain, dan fairness yang paling penting, ada keadilan di situ. Insya Allah
ini akan sukses ya, insya Allah rencana baik ini sukses dan memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Orang pun investor tidak akan ragu begitu Ya, berinvestasi ya Buya ya, Iya. Pak ya. Baik, kita tahan dulu Buya, kita tahan dulu Pak. Pemirsa, kami masih akan kembali tapi sebelumnya kita saksikan dulu jeda yang ingin tayang berikut ini. Baik, terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita masih dalam dialog Sumbar Bicara. Tadi kita sudah banyak membahas mengenai instrumen pembiayaan sukuk begitu berbasis syariah, pendanaan alternatif untuk pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat. Prof, saya penasaran nih Prof, serba penting sih Prof edukasi kepada masyarakat untuk memahami bahwa memang sukuk ini bukan sekedar investasi, tetapi juga untuk mendukung pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Iya. Jadi memang perlu dilakukan sosialisasi edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat tentang bahwa pertama sukuk ini adalah instrumen pembangunan, itu yang harus ditekankan. Dan masyarakat bisa berperan dalam mendorong pembangunan tersebut melalui investasinya di sukuk. Sukuk itu sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian setiap keuntungan yang didapatkannya tidak hanya bisa dinikmati, tapi insya Allah barokah. Nah itu yang perlu ditanamkan kepada masyarakat dan kemudian juga ke depannya bahwa dengan dia ikut serta dalam berinvestasi sukuk, dia memberikan dampak nyata. Nah kan setiap manusia itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Kita diamanakan Allah punya uang. Dititipkan Allah punya uang, kita investasikan dengan tujuan tentu mendapatkan keuntungan, tidak ada yang salah dengan itu, tapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang banyak, bagi kampung halaman kita. Apalagi yang kita cari semuanya kita dapat, balabo gadang bagi orang kan. Berlipat-lipat begitu ya Prof ya. Buya, pembiayaan besar apa sih di sektor mana Buya yang kita butuhkan ini nantinya? Iya, itu sangat banyak ya. Karena kita ingin melakukan percepatan-percepatan. Ya, nah diantaranya kaitan dengan rumah sakit. Ya, waktu itu kita sudah pernah mengajukan pembiayaan ya kepada beberapa pihak itu tentang Ahmad Mukhtar, M. Nasir di Solo itu butuh pengembangan. Nah, dan kemudian juga beberapa rumah sakit yang lain yang kita miliki, ada Paru ya. Dan kemudian juga ada Mata yang sekarang baru rumah sakitnya. Nah mudah-mudahan dengan ketika mungkin kita punya anggaran dana nantinya ini akan bisa kita percepat untuk pembangunannya. Apalagi seperti Ahmad Mukhtar ya, kita sekarang udah TPA. Dan kemudian juga SDM kita udah kita persiapkan. Dan mereka setiap tahun akan pulang. Nah kalau itu perlu ada peralatan di kementerian masuk. Ketika SDM-nya ada dan kemudian dari kementerian itu berkomitmen untuk membantu peralatan. Nah, cuma ruangannya, bangunannya ini yang kita siapkan. Nah, sehingga itu makanya ini sudah kita rencanakan untuk di beberapa rumah sakit, termasuk juga di Rumah Sakit M. Nasir di Solo. Itu justru dari yang sekarang ini juga tidak kurang memadai. SDM kita juga sudah banyak. Demikian juga untuk termasuk juga untuk pendidikan ya. Dan kemudian juga untuk mitigasi bencana. Ya, bangunan-bangunan yang memang kita perlu siapkan dan kemudian juga infrastruktur pertanian sungai selanjutnya yang mesti kita persiapkan dari sekarang ya karena kita potensi banjir longsor kita kan juga masih tinggi. Nah kalau itu kita harus bangun dalam waktu yang lebih cepat ya, sehingga memang ini semuanya bisa kita lakukan pada awal. Nah, sehingga mungkin ke depan ya kita bisa meminimalisir resiko-resiko yang mungkin terjadi. Nah, sehingga itu makanya tadi adalah investasi dalam rangka untuk jangka panjang untuk ke depannya. Ya. Dan itu makanya di Jepang itu berbicara tentang masalah sukuk ini berbicara masalah tentang obligasi ini. Itu tidak berbicara dari tahun ke tahun, ya, tapi adalah berbicara untuk sepanjang tahun, untuk selama aset itu bisa dimanfaatkan. Nah, dia bukan tidak terbatas oleh dari tahun ke tahun, tidak terbatas oleh masa jabatan.
Ya, karena apa? Karena memang kita menyiapkan infrastruktur untuk jangka panjang untuk ke depan. Yang manfaatnya itu akan dirasakan untuk jangka panjang ke depan. Dan kemudian juga untuk pendidikan ya. Jadi suatu hal juga yang akan kita juga lakukan untuk ke depan. Dan ketika kita punya potensi ini, sehingga mungkin dana yang selama ini ada itu bisa juga kita arahkan ke yang lain, termasuk kita juga sedang merencanakan membangun kantor kita yang lebih representatif. Ya, karena tadi juga kita dengan DPRD tadi berbicara tentang masalah aset. Nah, ketika kantor kita bisa kita pusatkan di lokasi yang sekarang ini, maka tanah yang ada di kantor ini bisa kerjasamakan dengan pihak ketiga. Betul. Nah, ada gitu. Jadi kita geser, nah kemudian ini juga bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Sehingga ini akan menambah pendapatan lagi kepada daerah kita. Dan juga akan menambah pembangunan lagi di daerah kita. Nah, sehingga memang membuka banyak hal, manfaat-manfaat untuk jangka panjang ke depan. Dan itu makanya dalam rangka untuk percepatan itu kita perlu dana. Sukuk adalah satu jawaban untuk itu yang sesuai dengan Undang-Undang 17 2022 ini. Sukuk adalah salah satu solusi begitu Bu Yaya. Insya Allah. Prof, kita berbicara resiko, apakah sukuk ini berisiko Bu? Prof? Iya, tentu setiap instrumen ada resikonya. Tapi perlu diingat dalam lembaga pemerintah itu kan misalkan kalau pemerintah tuh risikonya rendah sekali, pusat. Pemerintah daerah sedikit lebih tinggi risikonya dibanding pemerintah pusat tapi tidak setinggi swasta. Nah, jadi masing-masing investor itu kan punya risk appetite. Betul. Selera ya. Ada yang investor maunya main aman aja. Ya udahlah yang tapi kan low risk, low return. Betul. Risiko yang kecil, returnnya yang ini. Kecil. Ada juga yang maunya ngambil risiko main di saham contohnya. Benar. Tetapi ada yang di tengah-tengah. Nah, inilah municipal sukuk ini atau sukuk daerah ini. Tengah-tengah. Sukuk daerah ini tengah-tengah ya? Tengah-tengah. Keuntungan lebih besar, harus lebih besar daripada negara. Yang pusat itu ya. Kenapa orang kalau nggak menawarkan yang menjanjikan, mendingan sukuk negara aja. Benar. Tetapi dia memberikan risiko yang tidak setinggi, misalkan main di saham. Tapi tetap ada risikonya, ada meskipun risiko. itu minim begitu ya, Prof? Ya, di tengah-tengah, middle lah. Middle. Gitu, ya. Nah, risiko itu harus dipahami. Oleh investor. Nah, transparansi, aspek transparansi itu disitulah dalam prospektus itu semua jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen investasi harus disampaikan dengan jelas kepada calon investor sehingga nanti tidak ada lagi yang komplain tertipu atau apa gitu. Lalu Prof, bagaimana memastikan bahwa sukuk ini tidak membebani keuangan daerah? Tadi sudah dibuat mekanismenya. Tidak boleh sembarangan menerbitkan sukuk. Dia tidak akan bisa langsung tiba-tiba menerbitkan sukuk gitu aja. Dia kan ada asesmen dulu dari Kementerian Keuangan, ya. Ada izin juga dari Mendagri, pembina daerah, terus OJK karena ini berkaitan dengan pasar modal. Nah, semua itu tuh membuat ketika sudah dikasih green light baru bisa diterbitkan. Iya, tapi kalau sudah, saya pernah ikut meeting satu saat dengan OJK. Dia itu membuat semacam kayak lampu merah gitu, tapi dengan variasi yang lebih banyak. Hijau yang benar-benar hijau tebal, nah ini sangat aman sekali ya. Ada hijaunya yang nggak begitu tebal tapi hijau muda gitu, nah masih bagus gitu. Terus ke kuning, nah kalau udah merah, udah nggak bisa dia nerbitin diizinkan lagi. Nah itu ada level-levelnya. Terus nanti lalu investasi instrumen ini siapa yang mengelola ini, Prof? Dalam artian? Yang mengelola pasarnya. Pasarnya, misalnya, nah di sini ada juga bisa penggunaan BUMD nanti bolak-balik tuh jadi ekosistem. Misalnya yang mitra distribusi sukuk daerah tadi bisa BUMD kita di sini Bank Nagari contohnya. Bank Nagari lah. Nah karena Bank Nagari menjadi mitra distribusi dia dapat fee juga kan. Tapi fee itu kan ujung-ujungnya jadi dividen juga. Karena dengan ada fee itu pendapatannya makin gede, kemudian untungnya makin gede, balik lagi ke pemerintah provinsi yang bisa digunakan. Pertama salah satunya adalah mengurangi juga kan untuk pembayaran ini juga fiskal ini kan selain dari salah satu yang bisa digunakan adalah dari dividen BUMD. Berarti nanti simbiosis mutualisme ya? Iya, bisa berputar-putar di situ, bisa membuat ekosistem jadi oleh Pemprov, BUMD, ya, masyarakat ya, berputar dalam
ya dalam satu ekosistem Minangkabau lah gitu ya. Baik, Buya, jika pendataan alternatif sukuk ini nanti diterapkan, begitu 2027, apa target pembangunan kita untuk di tahap awal ingin kita percepat? Ya, Prioritas kita, rumah sakit. Sakit, karena kebutuhan rumah sakit kita seperti amat mutar sekarang luar biasa. Apalagi sudah standar pelayanan kita persiapkan standar internasional. Alhamdulillah kemarin di roadnya diundang ke Amerika dan kemudian juga diundang ke China dalam rangka untuk dibanding yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. Dan kemudian juga rumah sakit sudah tipe A. Dan alhamdulillah Bukit Tinggi pun juga menjadikan kesehatan menjadi salah satu bagian turismenya, ya, health tourism, ya, dan artinya ini satu sama lain saling melengkapi, itu makanya ini prioritas. Dan alhamdulillah kemarin juga dari pasien, bahkan juga pasien dari luar negeri juga sudah ada yang datang ke sana, ya, dari Kamat Mukhtar. Jadi itu makanya kita berusaha untuk melakukan peningkatan dan kemudian segi pelayanan. Dan kemudian kelengkapan sarana prasarana sehingga ini akan lebih baik. Dan alhamdulillah sekarang kan rumah sakit kita ini sudah bulut. Mereka bisa lebih cepat dalam hal untuk menyikapi. Dan sekarang pun juga pendapatan juga dari tahun ke tahun juga terjadi peningkatan. Jadi maka ketika ini kita support, maka kita yakin akan lebih baik. Daerah juga mendukung Kota Bukit Tinggi dan kemudian juga SDM kita, seperti saya katakan, dan kelengkapan peralatan pun juga sangat mendukung untuk ke depan. Dan kita akan merencanakan 1 triliun. 1 triliun. Untuk 2027 1 triliun. Ada rumah sakit dan kemudian juga ada 1 triliun dari 6 rumah sakit yang dikelola di bawah pemerintah. Perencanaan kita untuk kita akan menerbitkan nanti ya, dengan nilai 1 triliun lebih kurang. Itu ada rumah sakit, kemudian ada sekolah, kemudian ada berapa. Itu yang lainnya, insya Allah. Itu sudah kita rencanakan. Nah kemudian pada hari ini dengan bantuan dari TVRI, kita terima kasih tentunya. Nah sehingga ini juga menjadi momen kita menginformasi kepada masyarakat. Nah mudah-mudahan juga nanti akan juga ada masukan-masukan oleh masyarakat. Ini kan banyak ahli-ahli kita ini dengan terpublikasi secara maksimal. Dan kemudian masyarakat juga mengetahui, dia nanti akan berikan masukan-masukan kepada kita. Ini seperti Pak Emir, dan kemudian juga nanti juga mungkin ada akademisi dari Andalas, kemudian dari mana-mana, silakan. Sehingga ini akan menjadi bagian dalam rangka untuk penyempurnaan yang akan kita lakukan 2027 ini. Di samping dukungan dari kementerian yang kita sampaikan tadi. Dan bahkan juga sudah ada yang siap untuk membeli juga ada. Baik. Bahkan ada yang sudah ada, belum terbit sudah ada yang ingin membeli begitu sudah ya. Sudah punya minat itu. Karena dia melihat ini potensi yang akan kita bangun ini begitu. Kan kalau seperti Pak Emir katakan tadi kan ini bisnis. Betul. Ya kan? Jadi artinya kita tidak menggunakan dana rakyat dengan cuma-cuma. Tetapi ini juga akan memberikan keuntungan kepada banyak, termasuk yang membeli surat ini nantinya, beli sukuk ini nantinya. Jadi artinya akan berdampak lebih. Investor ini kan ada 2 jenis, investor individu dan investor institusi. Tadi kita bicara baru perantau Minangnya yang individu, tapi yang investor institusi seperti misalnya dana-dana pensiun, kemudian dana haji, Badan Pengelola Keuangan Haji, kemudian juga BPJS, dan juga lembaga-lembaga yang investor institusi. Berarti institusi juga kita buka peluang besar begitu ya? Mereka akan senang sekali kalau ada ini. Mungkin tadi yang dimaksud Buya itu institusi ya. Karena ketika kita komunikasikan mereka sambut baik. Ini menunggu tahun 2027 ini. Sudah pada tidak sabar. Jadi karena proyek yang kita tawarkan. Maksudnya tadi kan rumah sakit ada berapa rumah sakit. Dan mereka juga tahu tentang capaian-capaian yang ada di rumah sakit tersebut. Baik. Prof. Emir, apa mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah yang ingin memulai berinovasi mencari sumber pembiayaan yang lainnya? Jadi insya Allah saya mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Buya. Buya itu mendapat Fadlul Mubtadi ya, keunggulan pemula ya. Advantage of beginner. Gitu. Jadi keuntungan bagi yang memulai gitu kan. Jadi Buya memulai dan ini akan menjadi contoh yang insya Allah bisa ditiru oleh pemerintah lain. Dan saya juga ingin menghimbau kepada masyarakat Minangkabau di seluruh dunia.
Masyarakat Minangkabau ini ada di seluruh dunia. Benar. Apalagi dengan digitalisasi, selama masih punya KTP Indonesia, bisa berinvestasi nanti mendukung pembangunan Sumatera Barat melalui sukuk daerah. Mari kita sukseskan sukuk daerah bersama-sama. Itu pesan saya. Baik, Buya ada yang ingin disampaikan karena memang kita Sumatera Barat ingin menjadi pionir begitu ya bagi daerah lainnya di Indonesia menjadi sukses dalam mengimplementasikan sukuk daerah ini. Iya, di samping pionir karena memang itu kebutuhan kita. Iya. Kita perlu percepatan dalam pembangunan. Dalam konteks itu kita mengajak masyarakat Sumatera Barat baik yang dan tidak masyarakat Sumatera Barat siapa saja bisa terbuka untuk itu. Dan dengan kegiatan yang difasilitasi TVRI pada hari ini, kita kepada pakar-pakar, kepada perantau, pada siapa saja, silakan memberikan masukan-masukan dalam rangka bagaimana untuk penguatan. Ya, karena rencana yang akan kita rencanakan tahun 2007 ini. Nah, sehingga kita tampil lebih baik, ya, lebih sempurna. Nah, sehingga akan memberikan kepastian kesuksesan ini untuk ke depan. Di samping juga dengan bantuan TVRI pada hari ini, ya, masyarakat tahu, mereka juga memahami, mudah-mudahan mereka juga akan bisa berperan serta, berkontribusi untuk bersama-sama dalam rangka untuk kelancaran pembangunan. Dan ketika masyarakat rakyat yang ikut berperan serta membangun, mereka juga akan punya tanggung jawab. Ya, jawab. Nah, ini yang terjadi di Jepang. Ya, jadi masyarakat merasa mereka juga akan merawat, merasa memilikinya tinggi gitu ya. Infrastruktur tersebut. Ya. Kasarnya begini, kalau ini rusak, ntar pengembaliannya nggak ada. Terima kasih Buya, terima kasih Prof. Emir, dan pemirsa memang dengan perencanaan yang matang, transparansi dan juga tata kelola yang baik, instrumen seperti sukuk dapat menjadi salah satu pilihan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat. Baik, akhir kata saya Delima Febria mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.